tega potong kemaluan anaknya yang masih berumur 5 tahun saat tidur. Seorang polisi tikam provos hingga tewas. Kerusuhan terjadi saat perayaan kemenangan tim Argentina. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bayu. Selamat apa pagi kabarnya? baby, baik seperti biasa. Kamu baik ya? Baik dan semangat tahun tentunya. Sebentar lagi juga Natal, aku merayakan Natal Bayu. Betul. Nanti liburan nggak? Natal. Liburan dong harus. Libur juga, dapat kena libur atau siaran nih nanti? Kena Bayu? libur. Kena libur, Iya. Oke. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, Halo, selamat pagi pemirsa. pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Bibi Kristami, inilah Anyus Pagi Selengkapnya. selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Aksi saling kejar hingga tangisan histeris mewarnai razia PMKS di kawasan Gambir, Jakarta Pusat Rabu malam. Seorang petugas Satpol PP bahkan jatuh terjungkal saat mengejar seorang pengamen. Seorang petugas Satpol PP ini berlari kencang hingga jatuh terjungkal saat mengejar seorang pengamen yang kabur ke dalam gang di Jalan Pecenongan Raya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu malam. Tak hanya itu, seorang wanita pengemis juga menangis histeris menolak diamankan petugas hingga harus dipotong paksa. Petugas juga menjaring sejumlah manusia gerobak di kawasan ini. Razia dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, makanya bersama-sama dengan kita dari Sudin Sosial, dengan dibantu oleh TNI Polri dari Kogartat, ya kita melakukan ini untuk di penghujung tahun ini. Ya, untuk di penghujung tahun ini supaya terciptanya beautifikasi kota yang selama ini kita ini adalah Jakarta Pusat ya, supaya terjadi keindahan menjelang Natal ini supaya ke depan supaya lebih bagus. Demikian. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menjaring 10 PMKS yang kemudian dibawa ke kantor Sudin Sosial Jakarta Pusat untuk didata dan dibina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pantai Koto Marapak berakhir ricuh. Para pedagang menolak ditertibkan karena tidak adanya tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah kota. Puluhan PKL yang terdiri dari emak-emak yang berada di sepanjang Pantai Koto Marapak dan Hang Tuah ini mengamuk dan memblokir jalan raya saat lapak mereka hendak ditertibkan oleh petugas gabungan Satpol PP dan kepolisian. Emak-emak PKL ini menolak digusur lantaran tidak mendapat tempat relokasi untuk berjualan. Bahkan salah satu pedagang ini pun mengamuk hingga nyaris terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP saat dilarang berjualan di lokasi tersebut. Jadi masyarakat menuntut kalau bisa berjualan tetap diapain di Paklau. Namun dari aturan, dari PP tidak dibenarkan kalau berjualan di situ. Sebelumnya pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata telah melakukan larangan berjualan di sepanjang kawasan wisata Pantai Koto Marapak dengan alasan lokasi berdagang berada di badan jalan. Guna mencegah terjadinya bentrok, penertiban pun terpaksa diundur untuk sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur juga menolak saat akan ditertibkan. Mereka mengaku sudah membayar sewa lapak dan membayar retribusi selama berjualan. Polisi Satpol PP 2 hari sekali pindah, saya suruh pindah. Sejumlah emak-emak pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo yang menolak direlokasi bersiaga untuk mengantisipasi kedatangan petugas. Para pedagang menolak direlokasi karena mengaku telah berjualan di pasar ini selama puluhan tahun. Orang cari makan
makan di sini, Pak. Mau makan apa anak saya, Pak? Para pedagang mengaku sudah membayar sewa lapak dan membayar retribusi kepada oknum petugas dinas pasar setempat. Pedagang juga menunjukkan bukti pembayaran sewa lapak tersebut, yakni Rp1.750.000. Nyambung hidup. Bayar berapa, Bu? 1.750.000. Itu untuk satu lapak, Bu, ya? Iya. Pedagang berharap agar pimpinan DPRD Sidoarjo sebagai wakil rakyat bisa memberikan tindak lanjut kepada pihak pemerintah setempat. Menindaklanjuti tentang pungutan liar yang ada di lapangan. Tindak lanjutnya itu berupa tindak lanjut ke dinas terkait atau bagaimana? Ya, tindak lanjut itu nanti kita akan bertegak lurus sesuai dengan peraturan daerah yang kita buat, yaitu terkait masalah ada penataan. Sebelumnya 19 Desember lalu relokasi pedagang pasar larangan Sidoarjo ricuh. Sejumlah pedagang yang diantaranya kalangan emak-emak melawan dengan menyerang petugas Satpol PP saat melakukan penertiban. Aparat setempat pun mengklaim penertiban dilakukan untuk menata ulang pasar dengan merelokasi lapak pedagang ke tempat lain. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi, truk pengangkut kain menabrak sebuah warung dan rumah warga di Jalan Arteri Jakarta Bandung Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi korban berjalan dramatis karena terjadi bagian depan truk. Evakuasi sopir truk pengangkut kain yang mengalami kecelakaan di Purwakarta, Jawa Barat berlangsung dramatis. Dalam video amatir warga, petugas damkar berjibaku mengevakuasi sopir truk yang terjepit di bagian depan truk. Upaya evakuasi baru berhasil 2 jam kemudian. Kecelakaan ini berawal saat truk pengangkut kain melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di lokasi, rem truk diduga tidak berfungsi sehingga truk langsung menabrak mobil box dan warung di pinggir jalan. Sopir dan 2 orang kernet truk yang mengalami sejumlah luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Belum rem lah. Kendaraan ini nabrak itu mobil bel up yang di sana. Langsung lapas ke sini. Warung habis 2, rumah 1. Ya. Akibat kecelakaan ini 2 rumah warga rusak akibat tertabrak dan tertimpa puing-puing bangunan warung. Sementara petugas menurunkan alat berat untuk mengevakuasi bangkai truk dari lokasi kejadian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Sleman, Yogyakarta terkena peluru nyasar di kepalanya saat bermain di halaman belakang warung makan. Polresta Sleman mengaku peluru tersebut berasal dari senjata anggota Polsek Ngaglik. Balita berinisial JM menjadi korban peluru nyasar di kawasan Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi saat anak perempuan berusia 4 tahun itu sedang bermain di halaman belakang warung makan bersama keluarga. Polresta Sleman mengakui peluru nyasar tersebut dilutuskan oleh seorang anggota Polsek Ngaglik yang sedang melerai pertikaian sekitar 1 km dari lokasi balita. Senjata tersebut kemudian diamankan di Polresta Sleman dan akan dilakukan uji balistik. Membuat kesimpulan sementara karena adanya kemiripan waktu dari kejadian tersebut. Kemudian anggota kami melaporkan kepada kami dan menyerahkan senjata yang memang digunakan untuk memberikan tembakan peringatan pada kejadian di siang hari. Walaupun secara jarak untuk TKP 1 dan kedua sekitar 900 sampai dengan 1 km, 900 meter sampai dengan 1 km. Sementara itu, balita korban peluru nyasar sudah dioperasi di Rumah Sakit Sarjito untuk mengangkat peluru yang bersarang di kepalanya. Kondisi korban dilaporkan semakin membaik namun masih dirawat di ruang perawatan intensif. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Diduga salah paham, 2 keluarga di Kelurahan Bukit Lama, Palembang, Sumatera Selatan bentrok. Akibatnya 4 orang kritis akibat luka senjata tajam. Bentrok 2 keluarga sempat terjadi di Jalan Sei Itam, Kelurahan Bukit Lama, Palembang. Polisi yang mendapat laporan mengamankan lokasi. 5 orang yang diduga terlibat bentrok diamankan oleh polisi. Sejumlah senjata tajam yang ada di lokasi juga diamankan. Belum diketahui secara pasti pemicu bentrok 2 keluarga ini. Diduga karena ada salah paham.
Terduga pelaku yang diamankan masih diperiksa untuk mengetahui perannya masing-masing. Dan terjadi keributan sehingga menimbulkan penganiayaan berat antara satu dengan lainnya. Jumlah korban berapa? Untuk saat ini korban ada 4 orang yang sudah kami evakuasi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di sini, dan yang diduga yang melakukan penganiayaan sudah dapat kita amankan. Akibat bentrok, 4 orang kritis karena mengalami luka akibat dianiaya dengan senjata tajam. Korban mendapat perawatan di rumah sakit. Pemirsa, mantan istri dan anak korban kekerasan oleh seorang petinggi perusahaan asing telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku melakukan penganiayaan karena kesal anaknya bermain game online. Korban dugaan KDRT, KAY, dan 2 anaknya selesai menjalani pemeriksaan selama 5 jam di unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam. Mereka dimintai keterangan seputar dugaan kekerasan yang dilakukan RIS, petinggi sebuah perusahaan asing yang tak lain adalah mantan suami dan ayah para korban. Dari keterangan sementara, penganiayaan dilakukan pelaku karena kesal anaknya bermain game online. Tadi materi pemeriksaan itu ya seputar perbuatan terlapor. Perbuatan terlapor berkisar dari tahun 2021 sampai terakhir kita laporkan itu. Karena anak ada kesalahan sedikit ya, kemarin itu kan main-main game online gitu. Kemudian timbul emosional dia, terjadilah seperti itu. Menurut rencana, para korban akan menjalani visum pada hari Kamis. Sementara pemeriksaan dampak dari KDRT di P2TP2 akan dilanjutkan pada hari Jumat. Korban berharap terduga pelaku segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik. Sebelumnya, media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Peristiwa penganiayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kini status perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kali ini dari Jawa Barat, pemirsa, seorang ayah di Tasikmalaya tega potong kemaluan anaknya yang masih berumur 5 tahun saat tidur. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Seorang anak berusia 5 tahun di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dipotong bagian kemaluannya oleh ayah kandungnya, Jani, 39 tahun, saat korban sedang tertidur pulas di rumahnya. Korban dipotong bagian kemaluannya dengan menggunakan silet sehingga mengalami pendarahan. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah SMC, Kabupaten Singaparna. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya langsung mendatangi korban yang dirawat di rumah sakit. Dia adanya dugaan ada anak yang memang alat vitalnya diduga dipotong oleh ayah kandungnya. Dan kemudian setelah kami melakukan cross check, ternyata betul anak itu sudah ada di rumah sakit SMC Singaparna. Satreskrim Polres Tasikmalaya berhasil mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Saat diinterogasi, jawaban pelaku terkadang tidak sesuai pertanyaan sehingga belum diketahui pasti motif pelaku. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kita ke Riau, pemirsa. Nasib malang menimpa seorang bocah di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau saat mengikuti acara khitanan massal di salah satu klinik swasta. Kemaluan bocah tersebut terpotong dan terpaksa menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Pekanbaru. Bocah berinisial T kini masih menjalani perawatan di rumah sakit swasta di Kota Pekanbaru, Riau pasca kemaluannya terpotong saat mengikuti hitanan massal hari Minggu lalu. Kegiatan hitanan massal digelar dalam rangka perayaan ulang tahun putra dari pemilik klinik tempat dilangsungkannya acara tersebut yang diikuti puluhan anak. Namun meski begitu, orang tua korban tidak menuntut pihak klinik dan petugas medis atas kejadian nahas tersebut. Aplikasi saya selaku orang tua tidak mempermasalahkan persoalan yang terjadi terhadap anak saya. Saya selaku orang tua pada saat membawa ke acara syukuran sunat gratis tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Saya selaku orang tua tidak menuntut kepada pihak klinik dan petugas. Hingga saat ini bocah tersebut masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Polisi terus buru penculik Malika, bocah 6 tahun yang diculik manusia gerobak di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Salah satu upaya yakni bekerja sama dengan Disduk Capil untuk menyamakan ciri-ciri sketsa wajah pelaku. Tragedi penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat 7 Desember lalu belum menemukan titik terang. Polisi masih belum menemukan identitas pelaku karena terkendala jarak CCTV yang terlalu jauh. Untuk itu, Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Disduk Capil untuk mempermudah pencarian. Inilah yang masih kami cari. Identifikasi ciri-ciri orang, karena kan kalau dilihat dari CCTV itu sangat jauh. Kemudian untuk pengemudi bajai sudah kita temukan. Menurut pengakuan terakhir diturunkan setelah dari TKP tempat membeli ayam itu, diturunkan di dekat pos, di dekat stasiun kota. Ibu kandung Malika, Oni, juga menyebarkan foto anaknya dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Kembali, sang ibu tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Sebelumnya doa bersama digelar Senin malam di kediaman rumah orang tua Malika di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat demi meminta petunjuk dan kemudahan kepada Sang Pencipta. Ayah Malika, Tunggal, berharap polisi dapat segera meringkus pelaku dan membawa pulang Malika dalam kondisi selamat. Detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas, diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membelikan makanan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Cikalong, ratusan rumah di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon terendam banjir. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Cirebon sejak Rabu sore membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Akibat dari meluapnya Sungai Cikalong membuat permukiman warga terendam banjir setinggi 1 meter. Air yang datang tiba-tiba sempat membuat warga panik. Petugas BPBD Kota Cirebon bersama masyarakat berupaya mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Warga, banjir kerap terjadi setiap hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayahnya. Dari dulu sih, selama saya pindah di Kalijaga, memang tidak pelanggaran di sini. Hujan awalnya hujan dulu atau gimana? Biasanya hujan dulu, itu kalau sekitaran 2 jam 3 jam hujan besar, sungai mulai meluap. Rumah Akang terendam? Terendam. Berapa ketinggiannya? Ketinggian, kalau ketinggian mungkin bisa saya gambarkan sepaha. 1 meter kurang lebih? Iya, kurang lebih 1. Terus mengungsi enggak? Enggak. Ngejaga di rumah aja? Iya, ngejaga di rumah. Warga berharap pemerintah Kota Cirebon dapat segera mengatasi banjir yang kerap terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, banjir kembali melanda kawasan pemukiman warga di Kota Lok Semawe, Aceh. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di kawasan pegunungan di perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Bener Meriah. Banjir yang terjadi di Kecamatan Muara 1 dan Kecamatan Bilangan, Kota Lok Semawe membuat warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau surau terdekat. Sebanyak 605 kepala keluarga yang terdampak banjir membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. Selain merendam pemukiman, banjir juga merusak 80 hektar sawah warga. Ada berapa penghuni rumah yang rusak berat, Kak? Di sana, secara ini masih didata, cuman secara jumlah kakak yang terdampak ada 250 di Bandung. Ayah tiri diduga bunuh anak berusia 1,5 tahun. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami.